Three, two, one. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat siang bagi Ibu Dr. Nita Karmila MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita bisa mempresentasikan tugas pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ade Supian selaku moderator yang akan membimbing presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, itu Ade Supian, kemudian ada Teh Ajmi, Teh Hoirunisa, Teh Nadia, Teh Rida, dan Teh Jahra. Oke, selanjutnya di sini kami akan memaparkan mengenai modul ajar yang telah dimodifikasi. Nah, modul ajarnya yaitu mengenai modul ajar matematika dengan materi hubungan antara penjumlahan dan pengurangan di kelas 3 yaitu pada fase B. Oke, boleh dilanjut. Oke, silahkan bagi Teteh untuk memaparkannya. Oke, baik. Terima kasih, Kang Ade. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Penjumlahan dan pengurangan hingga 1.000 dengan fasih menggunakan strategi operasi hitung berdasarkan hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Di sini, modul yang telah kami telaah pada bagian tujuan pembelajaran belum mengandung unsur ABCD. ABCD ialah audience, behavior, condition, dan degree. Nah, pada modul yang ideal tersebut, ialah seharusnya tujuan pembelajaran mengandung unsur ABCD. Contohnya seperti dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menentukan nilai tempat hingga 1.000 dengan benar. Lalu contoh yang lainnya seperti dengan kegiatan mengamati media, peserta didik dapat menentukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dengan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Tenisa. Berdasarkan modul ajar yang kami telaah, bahwa modul ajar ini belum muncul sintak dalam kegiatan pembelajarannya, yaitu di kegiatan intinya. Baik, seharusnya dalam langkah kegiatan pembelajaran memunculkan sintak model pembelajaran agar lebih jelas dan rinci. Baik, boleh di-share screen tabel antara sintak yang sudah diperbaiki dan belum diperbaiki. Baik, kepada modul ajar ini kami sudah modifikasi menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dapat kita perhatikan secara bersama-sama. Pada layar itu terdapat perbandingan antara modul ajar yang sudah dimodifikasi dengan yang belum dimodifikasi. Pada bagian sebelah kanan itu terdapat kegiatan inti yang belum dimodifikasi, tidak terdapat sintak-sintaknya. Pada bagian sebelahnya yaitu bagian di mana kegiatan inti sudah dimodifikasi dengan adanya sintak-sintak. Yang pertama, ada sintak orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, sintak kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi pada modifikasi
sesudah dimodifikasi ini terlihat jelas bagian-bagian peserta didik yang dimunculkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya, Teh Rida. Di sini adalah media pembelajaran pada modul ajar yang belum dimodifikasi. Pada modul ajar yang belum dimodifikasi yaitu menggunakan media kartu sakti yang dinamakan dengan Tata, kemudian media kartu sakti kuku, dan media karton jurang. Media ini belum menerapkan sepenuhnya mengenai keseimbangan dalam menggunakan media antara media digital dan media konkret seperti itu. Nah, penggunaan media pembelajaran yang belum seimbang yakni antara media konvensional dan berbasis teknologi. Nah, seharusnya penggunaan media pembelajaran harus seimbang yakni antara media konvensional dan berbasis teknologi. Adapun media berbasis teknologi yang dapat digunakan yaitu seperti game. Nah, game yang kami pilih untuk memodifikasi media pembelajaran pada materi ini yaitu game Edu Candy dan game Math Master. Nah, kenapa kami memilih media pembelajaran ini? Karena kami meyakini bahwasannya jika menggunakan kedua game ini, pembelajaran akan berjalan secara efektif dan lebih menarik untuk peserta didik dan diharapkan peserta didik dapat mudah memahami materi yang disampaikan dengan animasi-animasi yang menarik. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Nadia. Oke, baik, selanjutnya itu tentang kisi-kisi soal. Nah, pada instrumen evaluasi penilaian sumatif belum terdapat kisi-kisi soal. Bisa dilihat sebaiknya pada instrumen evaluasi penilaian sumatif terdapat kisi-kisi soal sebagai pedoman acuan dalam penulisan soal, sehingga akan memudahkan dalam pembuatan soal. Nah, ke slide selanjutnya, contohnya seperti ini, akan modifikasi kisi-kisi soalnya kelas 3 dengan materi nilai tempat, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dengan level berpikir C5 atau HOTS, di mana indikatornya itu peserta didik dapat menyimpulkan hubungan antar operasi penjumlahan dan pengurangan dengan cara menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan dengan bentuk soal isian dan nomor soal 1-5. Baik, selanjutnya kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang digunakan pada modul ajar matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan serta menentukan nilai tempatnya yang ada di fase B kelas 3 ini yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun proses kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan yaitu pada asesmen awal, guru dapat membagi peserta didik menjadi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Nah, misalnya gaya belajar peserta didik itu ada yang visual, kinestetik, dan auditori. Nah, di situ guru dapat membagi peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, pada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ada 3 tahap. Yang pertama itu ada diferensiasi konten. Nah, pada diferensiasi konten ini, proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Nah, seperti pada asesmen awal, peserta didik dibagi menjadi kelompok berdasarkan gaya belajarnya atau homogen ya. Nah, misalnya pada gaya belajar visual. Nah, di situ guru dapat menggunakan media gambar sebagai gaya belajar atau proses pembelajaran pada peserta didik tersebut. Yang kinestetik disesuaikan dengan gaya belajar kinestetik dan juga yang auditori disesuaikan juga dengan gaya belajar auditori. Nah, setelah pada diferensiasi konten, selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Nah,
Diferensiasi proses ini berkaitan dengan aktivitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik. Nah, tadi peserta didik sudah dibagi menjadi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang visual, kinestetik, dan juga auditory. Nah, di situ guru dapat menggunakan lembar kerja atau LKPD sebagai aktivitasnya. Nah, misalnya yang visual disesuaikan dengan yang visual, kinestetik, dan juga auditory, seperti itu. Nah, setelah pada diferensiasi proses, dilanjutlah diferensiasi produk. Nah, pada diferensiasi produk ini, peserta didik mempresentasikan hasil produk sesuai dengan aktivitas dan gaya belajarnya. Nah, jadi pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, jadi guru akan menghadirkan materi aktivitas yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.